Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Hai generasi cerdas, kembali lagi dengan Kak Nuri di Literasi untuk Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenai pidato, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 Kurikulum Merdeka. Sebenarnya apa sih pidato itu? Pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang disampaikan seseorang kepada khalayak tertentu dengan tujuan menyampaikan informasi, ide, pandangan, atau argumentasi. Pidato biasanya disampaikan pada acara penting seperti acara kelulusan sekolah, peresmian gedung, atau peringatan Hari Kemerdekaan. Generasi cerdas, ketika kita belajar mengenai pidato, ternyata penting untuk mengetahui macam-macam salam pembuka. Ketika berpidato, kita diperbolehkan hanya menggunakan satu salam pembuka atau menggunakan 5 salam pembuka secara lengkap. Salam pembuka tersebut meliputi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam untuk Muslim, salam sejahtera, salam untuk pendengar yang beragama Kristen dan Katolik, Om Swastiastu, salam untuk pendengar yang beragama Hindu, Namo Buddhaya, salam untuk pendengar yang beragama Buddha, salam kebajikan, salam untuk pendengar yang beragama Konghucu. Berikut ini contoh pidato pemilihan ketua OSIS baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Pahlawan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Pahlawan, yang saya cintai teman-teman SMA Pahlawan. Marilah kita ucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kesempatan untuk menghadiri acara pelantikan Ketua OSIS SMA Pahlawan periode 2022-2023. Di acara ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan rekan-rekan yang telah memilih saya sebagai Ketua OSIS di periode sebelumnya. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru yang telah memberikan bimbingan sehingga saya dapat melaksanakan tugas bagaimana mestinya. Saya berharap Ketua OSIS yang nantinya terpilih dapat mewujudkan visi dan misi dengan baik. Saya berdoa semoga kepengurusan OSIS periode ini dapat membawa kemajuan sekolah, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Demikian pidato ini saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana generasi cerdas? Sekarang sudah memiliki gambaran ya mengenai contoh pidato? Ternyata pidato yang saya baca tadi memiliki struktur yang lengkap. Struktur teks pidato meliputi pembuka, isi, dan penutup. Pembuka berisi salam dan penghormatan kepada hadirin. Isi memuat informasi, tujuan, ataupun pesan yang hendak disampaikan pembicara kepada pendengar. Kemudian, di bagian akhir, pidato ditutup dengan salam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pidato. Hal-hal yang perlu diperhatikan ada 3. Pertama, intonasi. Intonasi adalah ketepatan irama dalam menuturkan kalimat pidato. Gestur. Gestur adalah gerakan anggota tubuh yang mendukung isi pidato. Pendengar atau khalayak. Khalayak adalah orang-orang yang mendengarkan pidato. Khalayak menjadi salah satu hal penting dalam pidato karena seseorang perlu mengetahui latar belakang pendengar sebelum menyampaikan informasi. Di dalam pidato ada fakta, data, dan kata-kata ilmiah sebagai elemen yang menyusun. Fakta. Fakta adalah keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Contoh, berdasarkan penelitian Badan Pusat Statistik BPS tahun 2023, Indonesia mengalami peningkatan rata ekspor di tahun 2022. Data. Data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi yang dikumpulkan melalui proses ilmiah. Contoh,
Riset Badan Pusat Statistik BPS tahun 2023 menunjukkan peningkatan rata ekspor sebanyak 26% per bulan pada tahun 2022 dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya, kata-kata ilmiah. Kata-kata ilmiah mengacu pada sebuah definisi di dalam ranah ilmu tertentu. Contohnya, kata ekosistem pada ranah biologi dengan definisi sebagai berikut. Kaidah kebahasaan dalam pidato. Kaidah kebahasaan dalam pidato meliputi kalimat persuasif, ungkapan peduli, dan simpati. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang bersifat membujuk agar pihak yang dibujuk merasa yakin. Contoh, mengingat sampah menjadi masalah serius di Desa Karangrejo, maka hendaknya kita memiliki kesadaran diri untuk mengurangi penggunaan barang-barang yang sulit didaur ulang. Ungkapan peduli dan simpati. Rasa peduli atau simpati dalam sebuah pidato dapat ditujukan pada manusia, binatang, tumbuhan, ataupun lingkungan. Contoh, saya prihatin dengan kondisi sungai di Desa Maju Mundur yang dipenuhi sampah. Kita sebagai warga sebaiknya mengagendakan kegiatan kerja bakti dengan segera. Metode dalam pidato. Metode dalam pidato ada 4, yaitu impromptu, manuskrip, memoriter, dan extempor. Impromptu, pidato yang dilakukan secara spontan dan tiba-tiba. Manuskrip, pidato yang dilakukan dengan menggunakan naskah. Memoriter, pidato yang disampaikan dengan cara menghafal kata per kata dan kalimat per kalimat. Extempor, pidato yang disampaikan dengan menyiapkan garis-garis besar topik yang akan disampaikan. Selanjutnya, langkah-langkah menulis pidato. Langkah menulis pidato meliputi memilih topik, membuat kerangka, mengumpulkan informasi terkait topik dan latar belakang pendengar, menentukan durasi pidato, dan yang terakhir menulis pidato. Berdasarkan penjelasan yang telah Kak Nuri sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pidato adalah sebuah bentuk komunikasi lisan yang disampaikan seseorang kepada khalayak tertentu dengan tujuan menyampaikan informasi, ide, pandangan, atau argumentasi. Pidato biasanya disampaikan pada acara penting seperti kelulusan sekolah, peresmian gedung, atau peringatan Hari Kemerdekaan. Struktur pidato ada 3, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Kaidah kebahasaan dalam pidato meliputi kalimat persuasif, ungkapan peduli, dan simpati. Metode dalam berpidato ada impromptu, manuskrip, memoriter, dan extempor. Itu tadi materi mengenai pidato. Terima kasih, semoga bermanfaat. Generasi cerdas, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalam.